ada nggak sih posisi kekosongan jiwa dalam hal gini nih, gue udah sibuk banget sehingga gue kayaknya udah mulai melupakan sholat, udah mulai melupakan kegiatan yang selama ini gue jalanin. Setelah menjadi seorang superstar, apakah pernah maksudnya jatuh ke bawah banget di lembah yang hitam lah karena popularitas yang pernah terjadi? Itu tuh kejadian dulu pernah ya, masih di bawah tahun 2010 lah. Jadi kayak benar-benar ngerasa ya udah sholatnya mulai bolong-bolong gitu ya, terus juga nggak usah jauh-jauh lah gitu. Pada saat Ramadan juga berasa kok kayak nggak kayak dulu ya, kayak Ramadan juga kurang fokus gitu loh waktu itu. Justru itu tuh berasanya itu tuh pas mulai di Ramadan tahun 2013 ya, mulai nyadar lagi gitu loh. Mulai nyadar lagi kok kayaknya ini ya, jadi tenggelam dengan kesibukan, jadi tenggelam dengan dunia kerjaan yang kayaknya ya kalau diikutin juga ya nggak habis-habis juga gitu kan. Jadi kayak waktu itu benar-benar terbuang buat mikirin dunia lah. Nggak ada lagi yang namanya kalau dulu itu kalau biasa kalau Ramadan itu benar-benar ngabisin setengah waktu dari 24 jam itu ya benar-benar buat ini ya, buat beribadah, buat kegiatan-kegiatan amal dan sebagainya gitu. Nah, dulu itu sempatlah beberapa tahun itu benar-benar ya mikirin kerjaan gitu loh. Setelah 2013 dan kepingin balik sama Allah, alasannya apa mas? Atau mungkin ketemu dengan orang sehingga ngobrol-ngobrol, atau pasti kan ya titik hijrah itu ditemukan pada saat maksudnya titik hijrah itu ditemukan kadang-kadang kan dengan saat-saat tidak terduga, dengan orang yang tidak terduga, dalam waktu yang juga tidak terduga. Kenapa sih mas lu kok pingin balik lagi kepada Allah di tahun 2013? Waktu itu jujur sih sebenarnya dapatnya itu dari kerjaan juga gitu. Cuman kerjaannya itu bukan kerjaan biasa. Jadi selama sebulan waktu itu terlibat satu proyek di salah satu stasiun TV yang ngisi acara Ramadan gitu. Jadi kerjaan tapi berhubungan sama religi, dan di situ juga udah mulai ketemu dengan ustadz, ketemu dengan berbagai macam, bahkan nyanyinya sendiri pun lagu-lagu religi gitu loh kan. Nah, sebenarnya sih dari situ ya, dari awalnya dari situ, dari lagu gitu. Yang namanya kalau kita nyanyi itu kan, kalau aku kan terbiasa benar-benar memperhatikan lirik demi lirik ya. Jadi sehingga pada saat setiap hari nyanyiin lagu-lagu religi, otomatis jadi di dalam hati sama pikiran itu langsung meresap sendiri gitu loh. Nggak berasa aja tiba-tiba pada saat nyanyi itu nangis gitu loh. Kalau boleh tahu lagunya lagu apa? Itu lagunya Ungu yang Bila Tiba. Bila Tiba. Oke. Boleh dong kalau misalnya kita dengar dikit, kira-kira lagu itu yang bikin Mas Ferry terus ingat sama Allah, biar siapa tahu jadi inspirasi kita juga dong. Iya, boleh dong? Hidayah kan nggak tahu dari mana. Iya, boleh dong dikit. Saat tiba nafas di ujung hala, tak tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Keren. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Keren. Kalau aku oke, aku yes. Iya gitu. Jadi pada saat nyanyi yang seperti itu ya, nyanyi lagu seperti itu, tiba-tiba itu pada saat nyanyi itu nangis gitu loh. Masya Allah. Tiba-tiba nangis dan ngerasa ya
tiba-tiba keinget dengan kematian, tiba-tiba keinget dengan masa waktu yang kan ada ininya ya, ada suratnya juga ya, demi masa wal as. Nah, dari Kelas. situ juga jadi benar-benar eh keinget segala macam gitu loh, bahwa kita kan juga di dunia ini juga cuman sementara gitu, cuman persinggahan gitu. Apa sih yang kita cari, apa sih yang kita kejar gitu kan. Masya Allah. Di situ awal mulanya sih waktu itu mulai sering ngisi acara kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, dengan religi, dengan kegiatan-kegiatan amal. Pokoknya benar-benar titiknya itu di tahun 2013 lah. Tahun 2013 ya? Iya. 2013 ya. Kemarin juga waktu kita 2 kali Mas Ferry kesini, itu kita kalau jalan-jalan tuh beliau selalu menyempatkan diri buat sholat ya. Masya Allah. Iya dong, wajib dong. Satu hal yang gue suka dari Mas Ferry adalah beliau ini tidak menempatkan dirinya sebagai artis. Itu yang gue suka. Jadi kalau kita nongkrong sama Mas Ferry, kita nongkrong di mana Mas? Di warung pecel ya. Iya. Stay low ya, stay low. Aduh, itu enak banget itu pecelnya. Pecel yang sini loh, yang dekat sini. Oh, kita biasanya itu. Yang kita biasanya itu. Oke. Nah, Mas Ferry nongkrong di sana dan dia dikerumunin sama ibu-ibu yang jual pecel ya. Didatangin sama ibu-ibu yang jual pecel ya. Jadi dimanapun, di Batu kita nongkrong di pinggir jalan ya, makan sempol ya Mas ya. Iya, benar. Ya, kita semuanya itu yang gue suka dari seorang Mas Ferry. Mas Ferry nggak pernah merasa bahwa dia itu artis. Iya, bagus gitu. Iya, itu yang bikin seru nih. Nanti si Roni ini rencananya kita mau bikin live nanti Mas. Kita mau bikin live. Kita juga ada Ustadz dari Bandung namanya Ustadz Ridho Febri. Nanti kita bikin acara khusus kayak gitu. Siapa tahu nanti pas waktunya pas juga bisa ngundang Mas Ferry ya, untuk Malang lagi ya. Wis, mau banget. Mau banget ya. Udah 2 kali, kemarin kami Makan pecel lagi, makan pecel yang dekat kantor, dekat Khadijah. Ada. Itu ada juga kopi kalau jual kopi. Ya, beliau punya kedai kopi lah. Tenang, kita punya teman nongkrong. Mas Kiri satu nongkrong. Lu mau tanya apa lagi tuh? Iya, sebut tadi ya perjalanan hijrah gitu. Perjalanan hijrah kan pasti tidak semulus yang dibayangkan, iya kan, Mas Ferry? Iya. Iya, ketika jatuh harus bangkit lagi. Ketika bangkit kita diuji lagi. Habis itu pasti dijatuhkan lagi. Maksudnya dijatuhkan diuji lagi gitu loh, ya kan? Bagaimana perasaan waktu itu loh? Perasaan waktu itu dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Karena ini sangat penting buat teman-teman yang lain yang ingin hijrah ya. Karena hijrah tidak segampang yang dibayangkan gitu loh. Tapi tetap harus dijalankan. Monggo. Iya. Prinsipnya sih yang perlu diingat ya, selama kita hidup cobaan nggak akan ada habisnya. Masya Allah. Jadi selama masih dicoba ya itu artinya kita masih hidup. Jadi ya nggak akan pernah berakhir. Dan satu hal yang setiap kali aku tanamkan di diri aku tuh adalah mulai dari sering-sering bersyukur lah. Makanya dari dulu ya, dari mulai banget memperbaiki diri, memperbaiki ibadah gitu ya. Mulai dari situ juga setiap kali kalau ada orang nanya kabar itu aku selalu jawab alhamdulillah. Jadi apapun kondisinya tetap alhamdulillah. Iya. Itu udah satu jawaban yang pasti gitu loh. Jadi apa yang dirasain, segala macam cobaan pasti akan ada hikmahnya, dan itulah salah satu bentuk bahwa kita ini masih hidup gitu. Jadi selama kita masih dicoba ya berarti kita masih hidup, dan itu akan terus berjalan. Tiba-tiba nanti kondisi akan lebih baik lagi, bukan berarti besok-besok kita nggak dicoba lagi gitu. Pasti akan terus seperti itu. Masya Allah, emang gitu ya, maaf perjalanan hijrah ya. Tapi saya senang dengan cara Mas Ferry itu selalu husnuzon kepada Allah, ya kan? Polos. Tetap polos dan tetap berprasangka baik kepada Allah gitu. Masya Ya kan? Allah. Masya Allah. Ya, Mas Ferry itu sebenarnya kalau di sama Malang itu dia udah nggak asing. Cuma kadang-kadang perjalanan beliau ke Malang itu memang kita
seperti yang waktu tur pertama sekali ya, waktu jalan-jalan ke sini, tujuannya memang buat jalan-jalan, itu benar-benar kita nggak publikasiin kemana-mana. Pokoknya biar dia nyaman aja waktu tur. Nah, akhirnya pada saat di tempat ada tempat wisata, ada tempat nyanyi, kita todong juga nyanyi. Tetap juga, tetap ditodong nyanyi juga. Di itu ya, di Jatim Park Jatim ya. Park. Ya, Jatim Park 3. Hanya di Jatim Park cuy. Iya, Jatim Park 3 itu kan ada tempat stand-stand pengamen yang sudah ditaruh di sana. Nah itu kita di sana ada anak-anak ramai lah, pokoknya anak-anak gadis, anak-anak perempuan sama emak-emak tetap Yang lagi pada study tour ya. Ya lagi study tour, itu ramai banget ya. Alhamdulillah sekarang ini kan juga posisi kita di Malang ya, alhamdulillah di Malang itu sudah mulai reda untuk masalah COVID-19, alhamdulillah. Jadi Malang ini sekarang udah kehidupannya udah mulai normal ya, udah new normal. Ya, udah new normal banget lah, alhamdulillah. Dan untuk COVID juga udah mulai pelan-pelan hilang. Kita berharap juga segera berakhir untuk masalah ini sehingga normal lagi nih kehidupan kita seperti pada umumnya. Amin. Dan kita pun juga kangen untuk lihat Mas Ferry juga terus berkarya tampil lagi. Mas Ferry sekarang kegiatan yang paling utama yang dijalani sekarang ya after COVID ini apa, Mas? Nulis novel. What? Nulis novel? Serius? Serius? Tentang apa nih? Gitu. Karena kan sebenarnya kan dari lama pengen nulis ya, seperti yang tadi di awal juga aku bilang. Aku tuh punya ketertarikan terhadap sastra gitu loh ya. Jadi emang gemar nulis sih dari kecil, suka nulis gitu loh kan. Dari kecil juga udah dari SD udah doyan baca novel gitu loh. Nah, dari dulu pengen nulis, cuman kan masih ini ya kegiatan masih, apalagi sebelum COVID kemarin seminggu sekali keluar kota gitu ya sama manajemen. Jadi hampir nggak punya waktu juga buat nulis gitu. Nah begitu COVID itu kan semua kerjaan nyanyi itu di cancel ya. Pokoknya mulai minggu pertama bulan Maret itu kegiatan udah pada cancel semua, udah PSBB, udah sampai waktu itu malah kerjaan sampai bulan Oktober ya udah di cancel gitu. Nah di situ akhirnya jadi waktu lebih banyak di rumah gitu kan. Pikir oh ya udah deh gitu loh. Karena waktu udah banyak di rumah, lebih tenang juga gitu kan. Apalagi di sini suasana di Bogor, di Sentul juga enak buat nenangin pikiran gitu. Jadi akhirnya ya udah, jadi lebih lancar aja gitu. Nulisnya itu jadi hampir tiap hari ya, ngabisin waktu buat nulis gitu. Baru mulai kebelakangan ini udah mulai ada konser virtual, konser streaming. Nah itu baru mulai ada konser streaming gitu. Tapi ya alhamdulillah sih nulisnya jadi lebih lancar berapa ya? 50% lebih lancar nulisnya selama COVID ini. Kayaknya kalau nggak COVID kayaknya nggak jadi deh itu gitu. Iya, berarti memang sudah ada hikmahnya untuk masalah COVID ini ya. Ya, Mas Adi, saya mau nanya, kan suka kaligrafi itu. Saya boleh lihat nggak sih di mana gitu saya bisa lihat hasil kaligrafinya? Di Instagram ada mungkin? Kebetulan jadi, nah itu dia ya, balik lagi. Dulu sih sering ikutan lomba kaligrafi ya, tapi waktu masih di kampung ya. Nah begitu udah kesini ya itu tadi, begitu udah di Jakarta itu kegiatan nulis kaligrafi itu udah nggak pernah sama sekali gitu. Jadi nggak ada di posting di Instagram juga nggak ada gitu loh. Tapi kayaknya boleh juga ya someday diiniin lagi gitu, dimulai lagi ke nulis. Kayaknya cover novelnya juga pakai kaligrafi keren. Keren dong. Keren banget. Nanti kalau misalnya butuh apa namanya komentar, biasanya kan di novel itu suka ada komentar ya. Oh, iya. Oh, si Roni siap dong. Oh iya dong. Iya, nanti kita dikirimin aja bukunya, nih kita siap kasih komentar masalah bukunya. Iya, kita tampilin deh. Boleh. Saya jadi kepengen tahu nih novel karya Mas Ferry. Siapa tahu nanti lanjutannya bisa jadi film juga loh. Ya, amin. Jadi film, si Roni diundang juga main ya. Jadi apa kayak gitu ya? Jadi tukang ronda atau jadi apalah dalam novel itu. Tapi nanti dulu, itu novel tentang apa dulu nih? Nanti jebakan Batman kita Mas Ferry. Mas Ferry, ngomong-ngomong, kucing-kucing masih rame nggak?
Nambah anggota sih sekarang 12 ekor. 12 loh, dia pencinta kucing loh. Masya Allah. Ada 12 ekor loh, di absenin satu-satu. Jadi kalau pas mau berangkat keluar kota dititipin semua. Ya, alhamdulillah kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak dengan Ya, sosok seorang Ferry, dan kita tadi ngobrol dari sisi yang jarang orang-orang tanyakan. Siapa tahu nanti dari setelah ini nanti kita tayangkan, ternyata fans-fansnya Mas Ferry tambah lebih kenal, lebih intim sama Mas Ferry tentunya. Ya, dan harapan kita semuanya, kita kepinginnya kalau bisa nanti sesegera mungkin kita bisa meet up kembali, kita bisa nongkrong bareng lagi, kita bisa ketawa ketiwi lagi di kondisi keadaan dunia yang jauh lebih baik daripada sekarang after COVID ini tentunya ya. Dan semua kegiatan dimudahkan, rezekinya dilancarkan, terutama untuk Mas Ferry, karirnya akan terus berlanjut ya. Dan rencana-rencana besarnya seperti novel dan lain-lainnya kita doakan akan terus berjalan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ditingkatkan terus kadar imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Ada satu lagi sih target sih. Satu lagi target pengen punya shelter buat kucing-kucing liar gitu. Wih, Masya Allah, keren banget. Itu oke tuh. Keren. Oke, Ya. Mas. Jadi makanya udah ini sih, makanya udah mulai buka rekening donasi juga buat yang mau menyumbang untuk kucing-kucing jalanan, karena kan juga aku sering sering jalan kemana-mana keluar rumah gitu, cari kucing jalanan buat dikasih makanan gitu, karena belum ada shelternya. Gitu. Rekeningnya di share ke kita, nanti kita tulis, kita tampilin di bawah sini. Kita tampilin di bawah sini nanti WhatsApp ke saya, nomor rekeningnya kita tampilin di bawah sini untuk teman-teman nanti pemirsa Sironi dan juga fans-fansnya Mas Ferry bisa lihat di sana ada donasi untuk kucing-kucing jalanan yang terlantar ya. Masya Allah, luar biasa. Itu ide yang keren banget. Keren. Doain ya semoga someday bisa punya shelter khusus buat penampungan kucing. Amin. Kita doakan. Semoga yang terbaik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik selalu dimudahkan, meskipun ada rintangannya. Pastilah. Mas Ferry, kita terima kasih banyak loh udah hadir di Sironi ya. Terima kasih juga buat Mas Ronald dan Mas Kenny. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Mas Ferry ya. Kita nanti ketemu lagi di backstage ya. Nah, sekarang kami ucapkan terima kasih dulu untuk Mas Ferry, dan Mas Ferry boleh dong disapa dulu teman-teman pemirsa Sironi dan juga pesan-pesan buat fans-fansnya Mas Ferry. Boleh dong sepatah dua patah kata terakhir? Ya, buat pendengar setia Sironi, terus semangat dalam menjalani hidup, terus gali potensi diri. Kita nggak tahu kadang-kadang kita punya kelebihan apa aja. Yang jelas semakin sering kita introspeksi diri, kita lebih mengenal diri sendiri, semakin banyak juga kita lebih kenal tentang diri kita, dan yang pasti tetap berusaha dan tetap jangan lupakan ibadah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti tetap terus jaga silaturahmi. Oke, luar biasa. Saya suka banget yang terakhir itu. Jangan lupa silaturahmi ya. Silaturahmi. Kalau kata Rasulullah itu selalu ada rezeki di balik silaturahmi. Betul, silaturahmi. Betul sekali. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Selalu ada rezeki di balik sebuah majelis. Majelis kan berarti pertemuan. Pertemuan adalah silaturahmi. Oke, Masya segera Allah. ke Malang, silaturahmi. Silaturahmi ke Malang nih. Buruan, kapis. Buruan, segera ke Malang lah. Ini kita udah kepingin banget ya kita bikin event-event yang Insya Allah. Kita terkungkung di studio terus ini soalnya. Saya tinggal berdua doang sama dia. Iya, bosan. 8 episode sama dia doang, bosan deh. Oh, ada 8 episode ya? Alhamdulillah 8 episode. Ya, doakan terus berkembang dan bisa memberikan manfaat ya Mas ya buat teman-teman yang lain ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ferry ya, kita berikan tepuk tangan dulu yang mulia untuk Mas Ferry yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Mas Ferry ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Ferry dari sisi yang berbeda ya. Iya. Kayak pada umumnya kita tapi tetap satu yang nggak berubah. Apa itu? Beliau Apa itu? adalah orang yang low profile. Banget. Masya Allah, itu istiqomah banget itu. Dan Istiqomah banget. Ya. Iya. Tetap low profile. Apa yang melihat di TV, apa yang melihat di infotainment dan lainnya,
dengan gue pribadi udah ketemu beliau berkali-kali dan kita udah nongkrong bareng berhari-hari. Itu benar-benar seperti apa yang sudah yang kita lihat sekarang. Nggak ada pencitraan, nggak ada segala macam. Seharusnya beliau bisa aja dong kalau mau bikin pencitraan, mau naikin karirnya bisa banget. Caranya gimana? Ya bisa aja bikin aja konflik apa gitu. Iya, biasa lah. Biasa. Tapi beliau bukan tipe orang yang seperti itu ya. Beliau bukan tipe orang, Masya Allah. Kita masih menemukan sosok public figure yang ternyata masih ingat dengan Allah. Kita masih menemukan sosok public figure yang ternyata bisa dijadikan suri tauladan bagi anak-anak muda tentunya. Gitu kan? Itu. Sekarang ini kita udah krisis banget untuk masalah hal tersebut kan ya? Oh, masalah Jarang banget. Untung masih ada salah satunya si Roni lah ya, amin ya. Amin. Dan juga ada Mas Ferry dan beberapa teman-teman public figure lainnya yang ternyata masih kenal dengan Allah, masih ingat dengan Allah, masih terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Masya Allah, itu luar biasa. Masya Allah. Kita hari ini senang banget bisa belajar sama dia. Tadi pada saat dia ngomong aja kita kebanyakan ngomongnya. Ini bener nih, ini Ferry yang kita lihat di TV belasan tahun yang lalu. Bener, kagak berubah cuy dari cara ngobrolnya itu tetap Masya Allah. Setelan rambutnya juga, kalau dulu agak jigrak-jigrak ya, terus sudah begitu kan ya, Masya Allah. Rasanya kayak nggak percaya ya, tapi beneran ini Mas Ferry loh. Mas Ferry loh, orang-orang yang dibicarakan belasan tahun lalu yang heboh banget, dan akhirnya beliau juga ternyata masih tetap eksis di dunia ini, di dunia entertainment, walaupun beliau memilih jarang untuk tampil di TV ya, jarang tampil di TV, tapi beliau job offernya luar biasa. Iya. Jangan lupa fallback ya Mas Ferry. Jangan lupa Instagramnya Mas Ferry itu kalau nggak salah Ferry namanya, ada boleh dicari. Dan jangan lupa juga Instagramnya si Roni ya. Iya, siara.ronald.kenny. Yes, jangan lupa juga teman-teman semuanya untuk like, komen, share, subscribe ya di channel YouTube kita dan juga di fanpage kita ya, boleh di like juga dan juga ditonton video ini. Siapa tahu teman-teman nanti yang nge-share ya, yang dapat share video ini mendapatkan hidayah, dan teman-teman yang nge-share itu akan dapat pahala dari Allah. Masya Allah. Amin. Insya Allah ya. Tidak ada salahnya untuk kita mempelajari sesuatu hal, tidak ada salahnya untuk kita berbagi selagi itu masih positif. Betul. Tapi jangan positif COVID ya, maksudnya positif ilmunya gitu loh maksudnya ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Kita akhiri episode kita kali ini ya, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa dengan pembahasan yang luar biasa ya. Dan tentu saja kita akan kembali di tayangan yang kita cintai ini, apalagi kalau bukan si Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.